Shalom, puji nama Tuhan. Kenalkan, nama saya Ken Ken. Saya akan bersaksi bagaimana saya kena COVID-19 ini. Semoga kesaksian saya ini bisa memberkati semuanya. Waktu itu mama sedang sakit, jadinya saya harus antar ke rumah sakit, ke lab, ke dokter. Itu saya lakukan semuanya. Sampai mama harus masuk ke RSUD dan saya harus istilahnya bolak-balik ke rumah sakit untuk mengantarkan keperluan mama. Dan di mana suatu hari kondisi badan saya lagi kurang fit, saya tetap paksakan ke rumah sakit. Setelah dari situ saya pulang, saya merasa badan saya kurang enak, saya mulai agak-agak meriang, terus mulai agak batuk. Tapi saya pikir, udahlah, saya pasti sehat. Malamnya saya mulai merasa meriang. Saya makan obat, setelah itu selesai, saya merasakan lagi batuk-batuk, udahlah saya tidur. Besok paginya saya bangun, malah saya tambah batuk, kan? Udah tambah batuk, tapi saya tetap mandi. Pas saya mandi, ini kok bau sabunnya itu nggak kecium. Aneh gitu, saya bilang, ini kok sakit ini kok aneh sekali, nggak saya cium, waduh nggak kecium nih. Nah, setelah mandi saya coba pakai minyak kayu putih, karena minyak kayu putih itu kan baunya tajam. Saya coba pakai minyak kayu putih, nggak kecium sama sekali. Ya Tuhan, mulai dari saat itu saya bilang saya harus isolasi mandiri. Terus juga saya merasakan sedih juga sih, sampai sempat trauma juga gitu kan. Tuhan, saya bilang kok bisa sampai kayak begini ya. Tapi tetap saya perkatakan, apapun yang terjadi Tuhan Yesus tetap baik. Dan saya perkatakan, Tuhan Yesus, saya telah sembuh. Bersama anak saya, keluarga, karyawan, saya bilang sembuh dalam nama Yesus. Karena saya punya Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Itu yang saya sering perkatakan berulang-ulang. Saya yakin saya sembuh. Dengan berjalannya waktu, napas saya juga mulai sesak. Saya bilang, ya Tuhan, ya udah tetap tenang, kita bersemangat, doa, gak melihat tuh istilahnya yang hal-hal yang terus-terusan tuh, yang hari ini sakit tambah sekian, yang COVID ini, nah besoknya ada yang kematian berapa, enggak, saya hal-hal yang negatif itu saya nggak mau dengar, saya nggak mau lihat. Saya lihat hal-hal, nonton film, apa yang lain lah. Saya bilang hal-hal yang negatif kita nggak usah pikirin. Udah, saya tetap berdoa bersama istri, anak. Untung di rumah kita ini ada intercom, kita berdoa melalui intercom itu, kita doa bareng. Dan setelah itu tanggal 1 saya diisolasi mandiri, tanggal 4-nya saya mulai mama pass away, meninggal. Di situ kesedihan yang luar biasa. Tuhan, saya bilang ya kehendak menjadilah. Saya yakin mama sudah ada di tempat yang lebih baik, mama sudah sehat. Saya yakin Tuhan Yesus ini adalah jalan yang terbaik buat mama. Walaupun dalam logika kami ini sebenarnya kami tidak rela juga, karena seminggu sebelum sakit mama habis di medical itu semua bagus, hasil darah semua bagus. Saya bilang, kenapa kok ya bisa sampai saat terjadi seperti ini? Tapi ya itulah kehendak Tuhan yang jadi, kehendak kami. Udah, kita jalanin. Saya berkatakan terus setiap pagi, setiap waktu, setiap malam juga saya berkatakan saya sudah sehat, bersama keluarga semua sehat, karyawan semua sehat. Saya perkatakan itu terus. Tanggal 6-nya kami dipanggil pihak puskesmas dikarenakan keluarga kami ada yang meninggal, dan yang kontak semua sekeluarga ini harus dites rapid dan swab. Setelah kami dites rapid pertama kali, 3 yang positif. Saya, anak saya, Jessica, bersama asisten rumah tangga. Akhirnya anak saya, Jessica, dan asisten rumah tangga harus diisolasi mandiri juga. Saya sangat bersyukur punya istri sekaligus suster saya yang merawat kami. Itu luar biasa ya, dari vitamin, obat-obatan, apapun dia kasih, makanan diperhatikan sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, saya telah dikasih istri yang luar biasa. Dan juga di situ kami dikasih bantuan ya Tuhan, tidak kekurangan, benar-benar anak Tuhan tidak kekurangan. Keluarga, dari pihak keluarga membantu, sampai teman-teman, pihak
Kemensos itu beri bantuan. Tuhan Yesus baik. Terima kasih. Para pendeta juga mendoakan kami dengan luar biasa. Semuanya ini hanya Tuhan Yesus saja yang membalasnya, bukan kami yang membalasnya. Jadi saya yakin, tetap saya yakin beriman, kami sudah sembuh. Kami sudah sembuh terus. Saya ucapkan terus itu berkata-kata. Kadang-kadang saya berkata Kevin sudah sembuh beserta keluarga. Nah, itu yang saya ucapkan berulang-ulang. Karena saya yakin saya punya Allah yang dahsyat, Allah luar biasa, Allah yang perkasa. Itu yang saya pikirkan. Kami juga mendapatkan berita-berita yang gak enak, WA yang gak enak, bahwa ada di rumah ini meninggal, begini, wah di WA itu banyak sekali. Sampai foto rumah kami, foto mama juga ada. Ya Tuhan, tekanannya seperti ini. Kali saya bilang, ya sudahlah. Sampai teman saya juga WA ke saya. Ini nih kata orang-orang di daerah Halim sempat juga seperti itu. WA-nya tersebar semuanya. Dia bilang, ya kalau memang ketemu orangnya suruh dia ngaca aja. Kalau dia ada di posisi saya seperti apa dan dia dapat tekanan seperti ini seperti apa. Dalam hati saya, ya udah biarkan saja, biar Tuhan Yesus yang membalasnya. Karena pembalasan bukan pada aku, tapi ada pada Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Saya juga berangsur-angsur mulai pulih, penciuman saya mulai kembali. Saya bilang terima kasih Tuhan Yesus. Tapi terus aja batuk mungkin masih ada sampai sekarang dikit-dikit. Terus Tuhan Yesus jaga kami terus. Tanggal 6 setelah diswab, hasilnya tanggal 20 keluar, dinyatakan benar. Saya, anak saya, asisten rumah tangga itu positif. Yang lainnya negatif semua. Saya tetap merasakan pertolongan Tuhan di mana kesendirian saya di kamar, walaupun kadang-kadang tuh Tuhan bagaimana ini, saya bilang saya harus diam di kamar, tapi saya yakin pertolongan Tuhan tidak pernah habis buat saya dan beserta keluarga. Tanggal 20 kami direpit lagi dan menunggu katanya 5-7 hari kerja lagi. Oke, saya bilang. Ternyata pas dites kami juga, saya berpikiran saya aja yang di kamar di rumah ini menghadapi ini semua. Saya merasakan itu kan. Saya juga timbang badan saya kaget sekali, berat badan saya tuh turun. Biasanya turun mau 2 kilo aja susah minta ampun, tapi lebih dari 3 kilo saya turun. Saya juga kaget sekali. Saya percaya pertolongan Tuhan tidak pernah habis buat kami. Dan setelah saya menunggu hasil swab yang kedua, akhirnya keluar juga tanggal 2 Mei, kurang lebih tanggal 2 Mei itu sore, hasilnya negatif, puji Tuhan. Dan setelah itu saya minta surat dari rumah sakit, dari puskesmas, bahwa kami ini telah negatif. Akhirnya puji Tuhan, hari ini kami telah diberi surat bahwa kami telah menjalankan isolasi dan hasilnya sudah negatif. Puji Tuhan. Oh ya, waktu itu saya sempat makan ayam dan sayur bayam. Ayam dan sayur bayam pun tuh rasanya sama, nggak ada rasanya bedanya. Nggak tahu tuh rasanya. Tapi yang saya pikirkan kan waktu itu, yang penting saya harus makan, imun saya ini harus naik, harus tetap naik, stabil. Saya harus makan, saya paksain terus, walaupun perut cuma semua saya paksain terus. Dan daun sirih pun yang nggak pernah saya kunyah, itu saya kunyah, kata orang bagus. Saya kunyah, tetap saya kunyah. Dan juga sayur godokan, apalah, pokoknya apapun yang dibilang bagus saya sikat semua. Akhirnya ya puji Tuhan, sampai hari ini kami telah negatif. Saya yakin ini semua bukan karena kekuatan saya, tapi ini karena Roh Tuhan, Roh Kudus yang memimpin kami. Kami boleh pulih seperti sedia kala. Setelah saya hasil swab udah negatif, ternyata nggak sampai situ. Istri saya harus dites lagi swabnya, diswab lagi bersama anak saya, karena istri saya yang kontak langsung dengan saya. Setelah itu anak saya pun yang pertama harus diswab juga, dikarenakan sekarang mereka sudah diswab tapi hasilnya belum keluar. Saya punya keyakinan bahwa mereka akan negatif hasilnya, karena Tuhan Yesus yang selalu menjaga kami. Kesimpulannya saya bilang di sini, jangan takut, tetap tenang, percaya Tuhan Yesus pasti menyembuhkan kita dari sakit penyakit, pasti menopang kita dalam waktu kesesakan. Jadi tetap bersandar kepada Tuhan Yesus.
Terima kasih, kiranya kesaksian ini bisa menjadi berkat buat semuanya. God bless you all. Bye.